Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video kali ini. Video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini bab 2 adalah untuk kelas 12 PPKN. Baiklah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nanti diharapkan kalian bisa mengidentifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum, menguji peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, menilai dinamika pelanggaran hukum. Nanti kamu harus bisa mengidentifikasi, memaknai konsep perlindungan dan penegakan hukum, kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, terus dampak tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dan menyajikan hasil identifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum, ada perlindungan hukum, ada penegakan hukum. Kalau perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat hukum. Nah, unsur-unsur perlindungan hukum, adanya jaminan dari pemerintah kepada warganya. Selanjutnya, jaminan kepastian hukum. Terus berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan tentunya adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Lanjut, macam-macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian ada perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, selanjutnya perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Nah, dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Berikutnya, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Nah, selanjutnya nanti kamu harus bisa memahami peran kepolisian, peran kejaksaan, peran hakim, peran advokat, peran KPK, dan menyaji hasil uji peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik,
Kita lanjutkan. Yang pertama, peran kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas, ya kita perbesar tulisannya ya biar mudah dibaca. Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, peran kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Nah, selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, mari kita lihat peran advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Mungkin sampai di sini saja dulu, nanti akan Bapak berikan beberapa pertanyaan kepada kalian sebagai feedback atau sampai di mana kamu menguasai materi yang diterangkan ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.